Shalom, perkenalkan nama saya Evi Sondang Pangaribuan. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia STTAI Surabaya dengan NIM 14234813 DT. Prodis S3 Doktoral Teologi. Dosen pengampu Profesor Dr. Helmut Y. Bunu, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas mata kuliah Psikologi of Theology dengan judul Kontribusi Psikologi dalam Memberi Pengertian dan Pemahaman Teologi sebagai Ilmu Pengetahuan tentang Allah bagi Anak Remaja. Pendahuluan, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, dan teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan dan segala hal yang berkaitan dengan nilai-nilai ketuhanan. Pendahuluan, teologi sebagai ilmu pengetahuan tentang Allah memainkan peran penting dalam pembentukan spiritualitas seseorang. Bagi anak remaja, pemahaman tentang Allah bukan hanya merupakan proses akademik atau intelektual, tetapi juga sebuah perjalanan emosional dan psikologis. Remaja berada dalam fase perkembangan yang penuh dengan perubahan fisik, emosional, dan kognitif yang semuanya mempengaruhi cara mereka memahami dan menghubungkan diri mereka dengan Tuhan. Dalam konteks ini, psikologi dapat memberikan kontribusi besar dalam membantu anak remaja memahami teologi. Psikologi mempelajari perilaku, perkembangan, dan mekanisme mental manusia yang memungkinkan para pendidik, pembimbing rohani, dan orang tua untuk lebih memahami bagaimana anak remaja berproses dalam menerima konsep-konsep spiritual. Oleh karena itu, pemahaman psikologi dapat memberikan cara yang lebih efektif dan menyampaikan ajaran teologi kepada remaja. B. Konsep dasar psikologi remaja. Psikologi remaja mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri seorang remaja, baik secara fisik, mental, sosial, maupun emosional. Beberapa teori yang relevan dalam memahami psikologi remaja antara lain adalah: 1. Teori perkembangan kognitif Piaget. Jean Piaget mengemukakan bahwa remaja berada dalam fase operasi formal di mana mereka mulai berpikir abstrak dan memproses informasi lebih kompleks. Pada tahap ini, mereka mampu merenungkan hal-hal yang lebih filosofis, termasuk pemahaman tentang konsep Tuhan dan spiritualitas. 2. Teori perkembangan psikososial Erikson. Erik Erikson menjelaskan bahwa pada masa remaja, individu mengalami krisis identitas, di mana mereka mencari siapa diri mereka dan apa tujuan hidup mereka. Dalam konteks teologi, krisis ini bisa melibatkan pencarian identitas spiritual dan hubungan mereka dengan Allah. 3. Teori belajar sosial Bandura. Albert Bandura menekankan pentingnya pengamatan dan pembelajaran melalui contoh. Remaja seringkali belajar tentang Tuhan dan nilai-nilai agama melalui orang-orang terdekat mereka, seperti orang tua, guru agama, dan teman sebaya. 4. Teori moralitas Kohlberg. Lawrence Kohlberg mengidentifikasi tahap-tahap perkembangan moral pada anak-anak dan remaja. Di tahap ini, remaja mulai mengembangkan prinsip moral yang lebih tinggi, termasuk pemahaman etis tentang hubungan mereka dengan Tuhan dan sesama. C. Kontribusi psikologi dalam pemahaman teologi oleh remaja. 1. Meningkatkan pemahaman kognitif tentang teologi.
Psikologi kognitif menunjukkan bahwa remaja mulai mampu berpikir secara abstrak dan logis. Mereka tidak hanya menerima ajaran agama secara dogmatis, tetapi mulai bertanya, merenung, dan mencari alasan di balik ajaran-ajaran tersebut. Pendekatan psikologis yang mengakomodasi perkembangan kognitif mereka dapat membantu dalam menyampaikan konsep-konsep teologis yang lebih dalam, seperti Tuhan sebagai pencipta, sifat-sifat Allah, bagaimana manusia berhubungan dengannya. Kedua, membangun identitas spiritual. Erikson juga menyatakan bahwa remaja berada dalam pencarian identitas. Dan salah satu aspek dari identitas tersebut adalah identitas spiritual. Psikologi memberikan wawasan tentang bagaimana proses pencarian identitas ini mempengaruhi cara remaja membangun hubungan mereka dengan Tuhan. Remaja mungkin merasa kebingungan atau bahkan krisis dalam memahami konsep-konsep teologis, sehingga mereka perlu bimbingan yang sensitif terhadap tahap perkembangan mereka. 3. Mengatasi krisis keagamaan. Remaja sering menghadapi krisis keagamaan ketika nilai-nilai yang mereka anut diuji oleh pengalaman hidup dan pengaruh sosial. Psikologi dapat membantu mereka memahami dan mendukung remaja dalam mengatasi krisis ini. Psikolog atau pembimbing agama dapat memberikan bimbingan untuk membantu mereka atau remaja menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang eksistensial mereka, seperti siapa saya dalam pandangan Tuhan, atau apa tujuan hidup saya menurut Tuhan. 4. Peran model sosial dan pembelajaran sosial. Bandura juga menunjukkan pentingnya pengaruh orang tua, teman sebaya, dan tokoh agama dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini, para pembimbing agama atau orang tua yang menunjukkan contoh hidup yang konsisten dengan ajaran teologi akan sangat mempengaruhi pemahaman dan pengamalan spiritual remaja. Psikologi sosial dapat membantu kita memahami bagaimana remaja belajar dan meniru perilaku spiritual dari orang-orang di sekitar mereka. Kelima, pembangunan moral dan etika dalam kerangka teologi. Pada tahap perkembangan moral mereka, remaja mulai berpikir tentang masalah-masalah etika yang lebih kompleks, seperti keadilan, kebaikan, dan hubungan dengan sesama. Psikolog moral, seperti dijelaskan oleh Kohlberg, dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana remaja mengembangkan pandangan moral yang selaras dengan ajaran agama mereka, dan bagaimana mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. D. Penerapan psikologi dalam pengajaran teologi untuk remaja. 1. Pendekatan yang berfokus pada pengalaman. Psikologi menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam pembelajaran. Oleh karena itu, dalam mengajarkan teologi kepada remaja, pengajaran yang berbasis pengalaman seperti diskusi kelompok, pelayanan sosial, atau pengalaman spiritual langsung dapat lebih efektif daripada hanya mengandalkan ceramah atau pengajaran teori saja. Kedua, pentingnya pendekatan individual. Karena remaja memiliki pengalaman hidup dan proses perkembangan yang berbeda, pendekatan yang lebih personal dan memperhatikan keadaan psikologis masing-masing remaja akan lebih efektif. Pendekatan ini dapat membantu remaja merasa diterima dan didukung dalam pencarian spiritual mereka. Ketiga, menyediakan ruang untuk pertanyaan dan keraguan. Psikologi mengenali bahwa
keraguan adalah bagian dari perkembangan kognitif dan emosional remaja. Oleh karena itu, pengajaran teologi harus memberi ruang bagi remaja untuk mengajukan pertanyaan dan mengalami keraguan tanpa merasa dihakimi. Hal ini akan membantu mereka membangun pemahaman yang mendalam dan pribadi tentang Allah. Membangun pemahaman moral remaja berdasarkan nilai-nilai agama. Pada usia remaja, perkembangan moral juga menjadi fokus penting dalam psikologi. Menurut teori moral Lawrence Kohlberg, remaja mulai beralih dari pemahaman moral yang bersifat konvensional atau mengikuti aturan ke pemahaman yang lebih abstrak dan berbasis pada prinsip moral yang lebih universal. Proses ini bisa disertai dengan pembentukan pemahaman tentang nilai-nilai agama seperti kasih, keadilan, dan pengampunan. Dengan pendekatan psikologis yang menekankan pentingnya pemahaman moral, ajaran teologi dapat diterjemahkan dalam bentuk nilai-nilai yang lebih konkret yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan membantu remaja untuk tidak hanya mengerti konsep teologi secara intelektual, tetapi juga menghidupi ajaran tersebut dalam tindakan nyata. Kita sampai kepada penutup dan kesimpulan dan juga saran. Dari judul kontribusi psikologi dalam memberikan pengertian dan pemahaman teologi sebagai ilmu pengetahuan tentang Allah bagi anak remaja. Demikian kesimpulannya. Psikologi memiliki peran yang sangat penting dalam membantu remaja memahami teologi, ilmu pengetahuan tentang Allah secara lebih mendalam dan bermakna. Dengan memahami tahap perkembangan psikologis remaja, baik dari segi kognitif, emosional, maupun sosial, pendidik agama dapat menyampaikan ajaran-ajaran teologis dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan psikologis remaja. Dengan demikian, remaja tidak hanya akan memperoleh pengetahuan tentang Allah, tetapi juga dapat membangun hubungan yang lebih pribadi, otentik, dan dalam dengan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kesimpulan yang kedua, psikologi memiliki kontribusi yang signifikan dalam membantu remaja memahami dan mengaplikasikan teologi dalam kehidupan mereka. Dengan memahami perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan moral remaja, pendidik agama dapat memberikan bimbingan yang lebih tepat, sensitif, dan relevan bagi mereka. Melalui pendekatan yang berbasis psikologi, ajaran teologi tentang Allah dapat disampaikan dengan cara yang mendalam dan bermakna bagi remaja, membantu mereka menemukan identitas spiritual mereka dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan Tuhan. Kita masuk pada saran. Penulis menyarankan kepada rekan-rekan mahasiswa teologi, bahkan tokoh-tokoh agama, agar mempelajari teologi yang berbasis psikologi, khususnya untuk remaja. Karena dengan berteologi berbasis psikologi ini, kita dapat membawa mereka kepada pemahaman religius dan pengenalan akan Tuhan dengan benar. Dan dengan psikologi ini, kita dapat menyadarkan mereka tentang siapa jati diri mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Demikian penyampaian tugas psikologi berbasis teologi ini saya sampaikan dengan harapan bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.